Tahu betul. Oh, poin data. Data apa, Ren? Apa yang di data? Mlebu aku cuk yang cuk. Astagfirullah. Tutup kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, alhamdulillah. Mohon maaf saya agak terlambat karena tadi saya login nggak bisa-bisa ya. Saya pikir sudah pindah ruangan di ruang apa Teams ya. Perasaan seingat saya kelas A kita tetap di ruangan Zoom. Maka tadi saya cari info di grup. Baik, insya Allah sudah lengkap semua ya. Sudah ada 22 ini, 21 dan ada Mbak Dewanti, berarti ada 20 peserta yang sudah hadir ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita masuk ke materi ketiga untuk mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah. Sebelumnya saya minta maaf, ternyata untuk mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah ini, saudara belum bisa masukkan tugas atau PR dari saya melalui My Class ya, karena ternyata untuk mata kuliah ini masih terkunci. Jadi saya belum bisa mengakses atau mendownload tugas-tugas melalui My Class. Tapi untuk mata kuliah yang satunya, pengantar manajemen dan pengantar manajemen lembaga keuangan syariah, alhamdulillah sudah saya uji coba dan beberapa respon jawaban dari adik-adik semua sudah saya terima. Insya Allah mudah-mudahan bisa lancar selamanya ya. Nah, tinggal saya menunggu untuk mata kuliah ini supaya bisa dibuka untuk bisa menerima akses. Saya bisa mengupload tugas dan adik-adik juga bisa merespon tugas dari saya melalui aplikasi My Class. Nah, karena di aplikasi My Class adik-adik semua belum bisa presensi, sehingga saya masih harus melakukan presensi melalui kelas Zoom ini ya. Baik, mumpung masih pagi, ini kita presensi dulu untuk kehadirannya karena mendapatkan poin penilaian ya. Mohon ditunggu sebentar. Ini pengantar lembaga keuangan syariah. Baik, ini pertemuan ketiga ya hari ini kita. Iya, Bu. Baik, saya absen dulu. Helda Alfianto. Ini kelas atas kayaknya ya. Nggak ada. Kemudian Ari Zainal tidak ada. Muhammad Raihan. Ada nggak Muhammad Raihan nih 2019? Hadir, Bu. Baik. Kemudian Handria Saputra. Handria Saputra? Nggak ada. Oke, Nurwidia Ningsih. Ada, Bu. Ya. Rizka Amalia. Hadir, Bu. Ya. Jepri. Ada, Bu. Oke. Hertika. Hertika, halo. Nggak ada. Oke. Kemudian Ida Fitri Amalia. Hadir, Bu. Ya. Riki Ruh Mariadi. Hadir, Bu. Baik. Faisal Baridwan. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Cesa. Hadir, Bu. Ya. Lucy Estiana. Lucy, Mbak Lucy ada nggak Mbak Lucy?
Nggak ada. Oke. Oh, sorry, nggak ada ya. Titik Retna, Ada, Bu. ya. Melani, Hadir, Bu. ya. Ernawati, Ada, Bu. Malvin, Hadir, Bu. oke. Nisrina, Hadir, Bu. Ismi Oktarina, Hadir, Bu. Verina, Hadir, Bu. Melani, Hadir, Bu. Dani Prima Yoga, Hadir, Bu. Alwan, Mas Alwan Alwan, lagi mau masuk, Bu. gimana? Alwan lagi Bu. Izin. Lagi susah. Bu. Maaf Mas, putus-putus suaranya. Alwan tadi WhatsApp saya, Bu. Mm-mm. Lagi mau join. Sekarang udah gabung belum? Bentar lagi katanya, Bu. Kenapa nunggu sebentar lagi? Lagi bangun tadi katanya, Bu. Oke, Hidupin sementara laptop. sementara saya centang dulu ya karena belum ada di forum ini. Rizka Mitasari. Rizka ada ya, itu namanya muncul. Ya. Intan Andika. Hadir, Bu. Ya. Retno Puji Lestari. Hadir, Bu. Oke. Febri. Hadir, Bu. Ya. Linda Bella Novitasari. Hadir, Bu. Pinkan. Pinkan Hilya. Enggak ada. Ya. Baik, yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Kontrol S. Bu, mohon maaf, Bu. Iya, gimana Mas? Hendria ada, Bu. Oh, Hendri ada. Oke, baik. Ada, Bu. Ya, oke. Sudah Bu, semuanya mohon saya. maaf. Hadir, Bu. Siapa? Lucy. Lucy, ya. Oke, ada lagi yang belum absen? Sudah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Baik. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah. Gimana? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ada yang suara tadi? Nggak ada ya? Gimana Mbak? Halo? Tadi ada yang mau ini ya? Kalau nggak bisa, kenapa? Hertika. Hertika, kenapa Hertika? Hadir, Bu. Hadir, sebentar. Hertika yang mana ya? Oh ini. Baik. Oke ya, cukup ya. Ya, saya rasa sudah ya. Berarti tinggal Mas Alwan sama Mbak Pinkan ya. Ya. Sudah saya absen semua. Nanti kalau misalnya ada yang merasa belum di absen bisa chat ya melalui kolom chat. Baik, hari ini kita ada tugas. Saudara semua saya minta untuk menjadi 3 kelompok ya. Silakan. Ini saya sudah pegang catatan dan oke, saya sharekan lagi presensinya ya biar kelihatan mana yang kelompoknya. Sudah saya minta untuk menjadi 3 kelompok, masing-masing membahas sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Nah, baik itu melihat dari sisi kelebihan dan kekurangan, serta sisi kelemahan ya, sehingga 3 sistem ekonomi itu sekarang sudah hancur gitu ya. Tinggal bagaimana kita mensiarkan atau menjalankan sistem ekonomi Islam.
Baik, kelompok 1, 2, dan 3, silakan saudara yang menentukan. Kelompok 1, siapa yang sudah siap? Silakan presentasi. Presentasinya bisa ditunjuk ketua kelompok, lalu kemudian tugasnya, makalah saudara kirim ke email saya, kemudian PowerPoint atau PPT-nya silakan Anda presentasi melalui PPT. Nanti di akhir perkuliahan saya akan chat di kolom chat ya, alamat email saya untuk saudara kirim makalahnya. Dan silakan disebutkan siapa saja anggota kelompoknya. Begitu? Ada yang mau ditanyakan untuk diskusi kita pada hari ini? Untuk kelompoknya, mohon maaf Bu, Mm-mm. buat kelompoknya itu dibagi sendiri atau gimana? Ya, kemarin saya bilang dibagi sendiri aja. Sudah ada terbentuk kelompok belum? Harusnya sudah ya. Silakan saudara membagi sendiri. Oh ya Bu, sudah Bu. Ya, Bu. Sudah. Bagi kelompoknya sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah Ya, Bu, berarti yang presentasi pertama adalah kelompok 1 gitu aja ya. Karena ini keterbatasan waktu dan saya tidak bisa ketemu kalian offline ya. Jadi hanya bisa lewat online. Yang sudah siap menjadi kelompok 1, nanti kemudian yang nomor kelompok 2 siap-siap untuk presentasi berikutnya, baru yang terakhir nanti kelompok 3. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk saudara berdiskusi. Nanti di akhir makalah dan ininya saudara email ke saya ya, makalah dan slide-nya. Silahkan untuk di email ke email saya. Kalau di-share lewat ini susah nanti, lewat grup di email aja. Sebentar saya pakai headset dulu biar bisa lebih fokus dengerin presentasi kalian. Oke, silahkan kelompok 1, siapa aja ketuanya dan anggotanya yang mau presentasi. Bisa yang jadi ditunjuk jadi juru bicaranya siapa? Kalau yang nggak bisa nge-share materi bisa dikirim ke saya, nanti saya yang share. Iya. Bu, mohon maaf, untuk tugasnya ini makalah atau PPT ya? Soalnya kemarin ibunya bilang makalah, jadi kita nggak bikin PPT-nya, Bu. Oh gitu. Sebenarnya karena kita nggak bisa tatap muka offline ya, makalah, lalu kemudian ketika kita mau presentasikan berarti saudara harus buat resumenya ya atau poin-poin penting yang mau dipresentasikan. Tapi ya nggak apa-apa kalau hari ini belum membuat PPT-nya, silakan mungkin saudara presentasikan dari makalah yang sudah dibuat. Ya, presentasikan apa yang saudara pahami tentang ketiga sistem ekonomi itu melalui share makalahnya nggak apa-apa. Di tempat adik-adik semua, tempat saudara semua, bisa nge-share materi atau enggak? Maaf Bu, ini punya Ibu share screen, jadi saya nggak bisa share screen. Oh, oke, sorry ya. Saya keluar dulu ya. Iya. Oke. Ya, silahkan. Yang mau maju dulu kelompok 1, siapa juru bicaranya, lalu nanti di email makalahnya ke saya ya, untuk saya catat anggota kelompoknya. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Maaf Bu, sebentar ya.
Mohon maaf Ibu, punya Ibu ke mute. Ke unmute ya. Iya, silahkan. Kelompok 1 kalau udah siap, bisa langsung presentasi. Kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan persiapan ya, sambil menunggu yang kelompok 1 prepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan sistem ekonomi kapitalis. Ya, Bu, ini kata pengantarnya dibaca atau langsung bab 1 saja ya, Bu? manut, terserah Mbak mau presentasi gaya apa. Ini yang jadi juru bicara siapa nih namanya? Febri Dwi Rohmatun, Bu. Oh iya, Mbak Febri ya. Baik, Langsung bab 1 saja ya, Bu. boleh silahkan. Bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakangnya, para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran ahli-ahli ekonomi klasik yang dimotori oleh Adam Smith merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Tokoh-tokoh mazhab klasik mengemukakan bahwa segala kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bebas dinilai akan lebih banyak manfaatnya bagi kalangan masyarakat sebagai keseluruhan daripada kalau segalanya diatur pemerintah atau dengan kata lain melalui ikut campur tangan pemerintah. Pandangan tersebut didasarkan dari berbagai saran atau pendapat yang menyatakan bahwa produksi dan konsumsi serta pembagian kekayaan pada asasnya sudah ditentukan hukum-hukum ekonomi yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat. Para tokoh pemikir dari mazhab klasik mempunyai banyak pandangan tertentu mengenai sejumlah permasalahan ekonomi yang dianggap paling penting dalam kehidupan masyarakat, yakni yang berkenaan dengan masalah pokok yang ada hubungannya antara satu dengan lainnya. Adapun titik tolak teori yang diberikan oleh ahli-ahli sistem ekonomi kapitalis yang bernaung di bawah mazhab klasik adalah bahwa kebutuhan manusia akan terpenuhi dengan cara baik sekiranya sumber-sumber daya produksi itu digunakan secara efisien. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalis? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis? Yang ketiga, bagaimana sistem ekonomi kapitalis berjalan? Dan untuk tujuannya, untuk mengetahui definisi sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja sistem ekonomi kapitalis. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi kapitalis. Para ilmuwan sepakat bahwa kapitalisme merupakan revolusi yang bersifat fundamental dan dalam pembentukan masyarakat modern. Dewasa ini, kapitalisme bukan saja dianggap sebagai proses ekonomi. Kapitalisme dianggap sebagai proses peradaban yang berakar pada sebuah ideologi dan kemudian mencerminkan suatu gaya hidup. Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan didistribusikan yang pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Selanjutnya, pengertian sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya seperti kompetisi antar individu
dalam memenuhi kebutuhan hidup. Persaingan antar badan usaha dalam ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini, campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai dari beberapa pengertian tersebut di atas tidak ada. Adam Smith melalui bukunya yang terbit pada tahun 1776 dengan judul An Inquiry to the Nature of and the Cause of the Wealth of Nation, yang menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam persaingan sempurna dengan meniadakan sama sekali intervensi pemerintah. Maaf Bu, saya selanjutnya ya, gantian. Iya, betul, gantian. Di sistem ekonomi kapitalis ini kita terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, dari kelebihannya itu seperti kayak para pendukung aliran ekonomi kapitalis mengklaim bahwa kebebasan ekonomi akan membuat masyarakat mampu dan memiliki banyak peluang untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jadi mungkin dari ini kayak setiap masyarakat itu bebas, dia mau memiliki apapun yang bisa dia capai, tidak ada batasannya. Terus yang kedua, itu persaingan bebas terjadi antar individu untuk mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkatan yang wajar, dan akan membantu dalam mempertahankan penyesuaian yang rasional antar kedua variabel tersebut. Nah, jadi di ekonomi kapitalis ini dalam sistem ekonominya terdapat persaingan bebas. Jadi mereka bebas, seperti bebas harganya, bebas tahap produksinya, seperti itu. Terus yang ketiga, para ahli ekonomi kapitalis beranggapan bahwa mendapatkan hasil keuntungan yang banyak adalah tujuan yang baik, dan tujuan ini sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Di sistem ekonomi kapitalis sendiri terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, itu persaingan yang bebas antar pekerja akan menimbulkan banyak sekali keburukan dalam masyarakat jika kapasitas kerjanya terganggu, serta akan muncul juga semangat bersaing antar individu. Jadi untuk yang pertama ini kayak persaingan bebas, jadi mereka bebas untuk bersaing tanpa memikirkan apa resikonya, apa yang ditimbulkannya gitu. Terus kelemahan yang kedua, adanya jurang perbedaan antara majikan dan pekerja, dan tidak mempunyai kesempatan yang sama dan saingannya, sehingga akan memperdalam jurang. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Jadi di ekonomi kapitalis itu ada jurang pemisah. Mereka kan yang kaya mempunyai banyak kesempatan untuk mencari laba dan sebagainya, sehingga yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin tertindas. Terus yang ketiga, itu sistem ekonomi kapitalis akan memanfaatkan seluruh produksi dan distribusi di bawah penguasa yang ahli, dan akan mengesampingkan masalah kesejahteraan banyak masyarakat dan membatasi aliran kekayaan pada orang-orang tertentu saja. Terus yang keempat, di sisi lain, sistem ekonomi ini memang mampu menjamin kesejahteraan, namun hanya kalangan tertentu yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, kan terdapat jurang pemisah. Jadi yang kaya semakin kaya, jadi yang mempunyai kemampuan, mempunyai kesempatan itu akan semakin sejahtera, semakin kaya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu terdapat berjalannya sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi yang baru dan lebih baik dapat dibangun pemikiran
Keynesian memerlukan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi. Ini merupakan awal jatuhnya sistem ekonomi kapitalis. Akan tetapi, waktu berjalan selama kurang lebih 30 tahun terjadi krisis minyak pada tahun 1973. Sistem ekonomi kapitalis kembali dengan nama baru, yaitu neoliberalisme, yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut, dan pada akhirnya harus berbenturan dengan tingkat permintaan konsumen, di mana tingkat permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tingkat produksi secara real bukanlah produksi sebanyak-banyaknya, karena dapat mengakibatkan inefisiensi ekonomi dan ketidakseimbangan pasar atau market disequilibrium. Akan tetapi, filosofi pemecahan masalah atau problem solving ekonomi dengan cara seperti ini akan menentukan bagaimana sistem ekonomi kapitalis melihat hakikat permasalahan ekonomi yang ada. Dengan cara pandang seperti ini, maka bagi sistem ekonomi kapitalis, solusi ekonomi yang harus diambil yaitu secara mikro adalah peningkatan produksi sebanyak-banyaknya, dan secara makro adalah mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Nah, bab 3 penutup. Kesimpulan. Sistem ekonomi kapitalis adalah produk dari teori Adam Smith yang lahir pada abad ke-17. Teori ini menghendaki bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dalam persaingan yang sempurna dan meniadakan intervensi pemerintah. Teori Adam Smith ini bertahan sampai tahun 1930. Setelah terjadi depresi ekonomi dunia, para pemikir ekonomi beranggapan bahwa perlu adanya intervensi pemerintah dalam menata perekonomian dunia melalui kebijakan pembelanjaannya. Dan konsep ini diungkapkan oleh Keynes. Dalam konsep ini sektor swasta dipersilahkan berkembang, namun intervensi pemerintah tetap diperlukan untuk menstabilkan perekonomian yang ada. Sejak tahun 1944, konsep Keynes inilah yang dianut oleh kebanyakan negara anggota PBB. Namun, dengan terjadinya krisis minyak pada tahun 1973, mengilhami kembali munculnya sistem ekonomi kapitalis dengan nama baru, yaitu sistem ekonomi neoliberalisme. Mungkin sekian Bu presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, baik. Ada anggota kelompoknya yang mau nambahin? Dari anggota kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Atau ada? Monggo, silakan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan dari anggota kelompok 1? Anggotanya siapa aja? Minta disorot ke posisi anggota ya, Mbak? Ya, banyak kan nih. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 9. Ya. Silakan, tadi sudah ada 2 orang jadi juru bicara. Mungkin ada yang mau menyimpulkan dari kelompok 1 terhadap makalah yang dipresentasikan timnya. Mungkin
mungkin saya aja ya Bu, mungkin yang kesimpulan. Mbak Ernawati ya? Iya, Iya. tadi kan maaf Bu, di sistem ekonomi kapitalis itu mereka diberi kebebasan. Jadi mereka bebas untuk mencari laba sebesar-besarnya, untuk mencari keuntungan, mencari kesempatan. Pokoknya dia mencari peluang yang lebih besar untuk menguasai sistem perekonomian yang ada. Jadi bisa tentang harga, tentang jumlahnya, tentang pasarnya. Mereka bebas untuk menguasai itu tanpa ada batasan yang diatur oleh pemerintah sendiri. Namun kelemahan dari sistem ekonomi ini tadi terdapat jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya pasti kan mereka akan sukses untuk kedepannya, mereka mempunyai kesempatan yang lebih besar, mempunyai kemampuan, pokoknya mereka lebih mempunyai kesempatan untuk lebih sukses seperti itu. Dan yang miskin kan mereka mempunyai kesempatan yang kecil untuk mengikuti persaingan yang ada. Jadi mereka akan semakin miskin, semakin terpuruk seperti itu. Mungkin itu Bu. Oke. Iya, baik. Baik. Terima kasih kelompok 1 atas presentasi makalahnya. Masya Allah ya, nanti di akhir perkuliahan kita simpulkan bersama. Baik, terima kasih. Nanti setelah akhir kuliah saya akan share alamat email saya untuk adik-adik mengirim materi presentasi makalahnya ke saya. Ya, gimana Mas? Oke. Dari saya ingin menyimpulkan sedikit ya Bu. Iya, dari Mas siapa ini suaranya enggak? Alwan. Oh, Mas Alwan, boleh. Silakan Mas. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kapital itu seolah-olah kita, apakah itu kapital itu buruk bagi suatu daerah atau negara? Ini menurut pendapat pribadi saya, kalau kapitalis itu buruk bagi suatu perekonomian negara. Karena seolah-olah atau secara fakta sudah disebutkan bahwa itu terjadi segregasi pemisahan yang sangat kontras. Seperti halnya minyak dengan air. Seolah-olah terjadi pembagian kasta yang sangat kontras, yang dimana adanya kaum burjois dengan kaum proletar. Nah, kaum burjois ini yang seolah-olah juga memiliki kepemilikan modal dan alat produksi, yang dimana bisa menguasai atau mempunyai ruang kendali penuh terhadap suatu perekonomian. Nah, justru sebaliknya, dengan proletar itu buruh, dia hanya menjalankan suatu unit produksi dari kaum burjois. Buruh di dalam sejarah kapital itu selalu dianggap tidak memiliki kapasitas. Akhirnya ia dipekerjakan secara tidak wajar. 17 jam misalnya, upah tidak minimum, semacam itu. Saya akan beri contoh yang sangat relevan dengan bangsa ini mungkin. PT Freeport yang ada di tanah Papua. Kita tahu selama ini Freeport itu adalah rahim bumi yang mengandung emas, mengandung tembaga dan nikel. Tapi nyatanya ketika Freeport itu ada, apakah kita yang mengelola? Kan tidak. Justru negara lain yang memiliki kepemilikan modal dan alat untuk eksploitasi emas. Nah, kita di sini hanya sebagai penonton atau pekerja. Nah, kemudian apalagi tadi? Sistem kerja dari kapitalis. Kalau saya beri analogi semacam ini, Bu. Semisal merokok itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kemudian pabrik yang berbasis kapital memproduksi obat untuk menurunkan kadar nikotin. Tapi di samping itu pabrik tersebut menyarankan atau menganjurkan orang untuk tetap merokok supaya obat itu laku. Kalau tidak ada yang merokok, obat itu tidak laku. Jadi terdapat dua keuntungan.
Satu, dari penjualan rokok. Yang kedua, dari penjualan obat dan rokok. Jadi kapital ini seolah-olah tidak mempedulikan orang lain. Yang terpenting perutnya itu kenyang dari kaum borjuis. Kita selama ini tahu sebagai umat manusia, jiwa sosial kita tinggi. Kita tentu membutuhkan uluran tangan orang lain. Seperti halnya baju yang kita pakai sekarang. Apakah itu hasil dari intervensi? Apakah itu hasil dari buatan kita sendiri? Tentu bukan. Nasi yang kita makan sehari-hari. Apakah itu hasil dari kita tanam sendiri? Tentu bukan. Maka dari itu, menurut saya, kapital ini seolah-olah gimana ya? Sistemnya itu berantakan. Nah, kemudian ada paham lagi yang sayap kiri dari kapital. Sosialis. Meskipun nanti sosialis masih ada hubungannya dengan komunis. Yang bercita-cita ingin menghapuskan atau menghapuskan stratifikasi sosial. Jadi adanya distribusi yang merata. Tidak lagi dikuasai oleh individu, tapi katakanlah negara yang menguasai. Kepemilikan modal, alat produksi, itu negara yang menguasai. Kalau di kapital itu yang menguasai alat produksi individu, tapi di sosialisme itu yang menguasai negara. Kemudian negara mendistribusikan secara merata dan adil. Mungkin cukup sampai di situ, Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Alwan atas tanggapannya ya. Ini tadi menanggapi tentang konsep ekonomi kapitalis, juga sedikit menyinggung tentang sosialis, walaupun kita yang untuk sosialis belum. Terima kasih atas tanggapannya. Nanti kita simpulkan di akhir presentasi ya, terkait dengan kapitalis itu tadi sudah disampaikan Mas Alwan bahwa kepemilikan individu itu sangat dominan. Sehingga ini akan muncullah sekte-sekte ya, bahwa kekayaan itu hanya milik individu sehingga terjadi monopoli di dalam perekonomian. Lalu kemudian sosialis belum bisa saya komentari karena kelompok 2 belum presentasi ya. Sehingga ada di mana keruntuhan ya dari sisi ekonomi kapitalis ini, dari teorinya Adam Smith bahwa itu sudah tidak mungkin gitu. Terjadinya hierarki antara majikan dengan pekerja itu sangat ekstrim gitu. Hierarki itulah yang menyebabkan kemudian terjadi pergolakan di abad tahun ke-7 bahwa sistem ekonomi kapitalis ini tidak relevan untuk kita jalankan. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Mas. Ya, presentasi dari kelompok 1 saya rasa sudah cukup. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 1. Jazakumullah khairan katsir atas presentasinya. Kita masuk ke sistem ekonomi sosialis ya dari kelompok 2. Silakan untuk mempersiapkan diri dan silakan untuk kelompok 1 screen share-nya ditutup biar bisa dipakai untuk kelompok 2. Nanti makalahnya di email ke email saya setelah materi kita selesai. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, Bu. Ya. Mungkin sekian kelompok yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Bentar Bu, lagi login. Baik. Ya, silakan dipersiapkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dur. Aja dimute Pak De. Dengeran nggak Bu? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem ekonomi sosialis. Anggotanya sendiri dari saya sendiri, Kiro Mariadi, Jabri Supanto, Dani Bima Yoga, Faisal Baritwan, Handria Saputra, Awan Arkana, Muhammad Cesa Margulo Maurezi, Muhammad Rehan, Mafin Al-Ngafif. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Sejak awal dikembangkannya ajaran liberalisme, kapitalisme telah mengundang berbagai reaksi yang kritis dari berbagai pihak. Reaksi tidak hanya dalam bentuk perdebatan secara teoritis, melainkan juga dalam bentuk gerakan politik. Di bawah panji-panji kapitalisme, tahap awal di Eropa, golongan burjuis mulai menguasai negara. Oleh kaum burjuis, negara dijadikan sebagai kekuatan dan alat pemaksa untuk mengatur organisasi ekonomi, politik, dan kemasyarakatan guna memenuhi berbagai kepentingan mereka. Tentu tidak semua orang senang dengan apa yang dilakukan oleh kaum burjuis di atas. Mereka yang tidak senang ini kemudian berusaha melakukan balas dendam di banyak pabrik. Para pekerja mengamuk dan melakukan pengrusakan terhadap pabrik dan mesin-mesin. Mereka mengamuk dan mereka melampiaskan rasa tidak senang mereka karena ditindas oleh kaum burjuis yang hanya mementingkan diri mereka saja dan tidak peduli dengan nasib kaum proletar. Kondisi rakyat di bawah kaum burjuis dapat diikuti dari buku England, Grant, dan Pleasant Land yang ditulis oleh William Blake pada tahun 1775 sampai 1827. Buku tersebut berisi sindiran sangat pahit tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh liberalisme dan kapitalisme bagi masyarakat Inggris. Dalam buku dikisahkan tentang masa lalu Inggris yang indah, damai. Setiap orang hidup harmonis di daerah-daerah yang hijau subur. Kemudian keadaan berubah drastis 80 derajat setelah dikembangkannya ajaran liberalisme kapitalisme oleh pemikir-pemikir klasik. Ajaran kapitalisme telah membawa ke masyarakat ke arah hidup yang penuh persaingan dan perkelahian. Sebagai wujud dari reaksi liberalisme, maka muncul pemikiran-pemikiran baru yang disebut sosialisme. Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik pabrik pada saat itu. Tetapi di lain pihak para pekerja justru malah semakin miskin. Semakin menyebar ide sistem industri kapitalis ini. Maka reaksi dalam bentuk pemikir-pemikir sosialis pun semakin meningkat. Di antara sekian banyak pakar sosialis, pandangan Hendrik Marx pada tahun 1818 sampai 1883 dianggap paling berpengaruh dari segi teoritis. Banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi saja, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah, dan sebagainya. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi sosialis. Yang kedua, bagaimana latar belakang pemikir ekonomi sosialis. Ketiga, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Bab 2 pembahasan. Pengertian sistem ekonomi sosialis. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827 di Prancis. Istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Ricard. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam beberapa konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum yang buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad 20. Berdasarkan prinsip sosialis dan perjuangan masyarakat egali yang sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elit. Pendapat Barrington dalam buku Perkembangan Pemilik Ekonomi Karya Sosialisme oleh sementara orang juga diartikan sebagai bentuk perekonomian yang memerintah hanya paling kurang bertindak sebagai pihak yang diambil oleh seluruh warga masyarakat. Pemerintah juga sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan, jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam bentuk yang paling lengkap. Sosialis melibatkan semua alat-alat produksi termasuk yang di dalamnya tanah pertanian oleh negara yang menghilangkan milik swasta. Selanjutnya akan saya jelaskan, Bu. B. Sejarah pemikiran ekonomi sosialis. Pemikiran-pemikiran ekonomi beraliran sosialis secara garis besar dapat dipilih atas 3 kelompok. 1. Dari kelompok pemikiran sebelum Marx. 2. Pemandangan Marx dan Engels. 3. Kelompok pemikiran sosialis sesudah Marx. 1. Dari kelompok pemikiran sebelum Marx. Aliran sosialisme sebelum Marx bersifat utopis dan kelompok pemikiran yang mencoba merealisasikan gagasan-gagasan mereka dengan membentuk komunitas-komunitas bersama. Tokoh sosialis utopis yang paling terkenal adalah Sir Thomas More tahun 1478 sampai 1535. Bahkan istilah sosialis utopis diberikan karena More pernah menulis tentang sebuah negara impian dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal, Utopia. Buku Utopia ditulis pertama kali dalam bahasa Latin di Belgia tahun 1516 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1551. Dalam buku tersebut, Morse menjelaskan bahwa di sebuah pulau khayal bernama Utopia dapat juga ditafsirkan sebagai sebuah negara. Semua milik merupakan milik bersama. Semua orang tinggal dalam satu tempat bersama. Makanan serta kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama pula. Tulisan-tulisan lain yang senada dengan Utopia Morse cukup banyak. Antara lain dapat dilihat dari karangan Tommaso Campanella tahun 1568 sampai 1639. Francis Bacon
1560 sampai 1626 dan James Burlington. Tulisan-tulisan para pemikir sosialis utopia di atas bersifat utopis, hanya menghayalkan bentuk suatu komunitas ideal. Di lain pihak, ada tokoh-tokoh sosialis yang merealisasikan cita-cita mereka. Dalam kenyataan, di antara Robert Owen 1771 sampai 1858, Charles Fourier 1772 sampai 1837 dan Louis Blanc 1811 sampai 1882 dengan mendirikan komunitas-komunitas, namun kebanyakan secara layu. Sebelum berkembang barulah di tangan Karl Marx ide sosialisme dapat landasan ilmiah, paling kurang menurut anggapan Marx sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desa. Satu, pandangan Marx dan Engels. Di antara sekian banyak pakar sosialis, pandangan Karl Heinrich Marx tahun 1818 sampai 1883 dianggap paling berpengaruh dari segi teoritis. Banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan pada pandangan ekonomi saja, tapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, dan falsafah, dan sebagainya. Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Argumen-argumen yang disusun Marx dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari segi moral, sosiologi, maupun ekonomi. Salah satu buku yang ditulis Marx dan Engels yang sangat berpengaruh dalam Manifesto Komunis yang terbit tahun 1848 dan Das Kapital dalam buku Manifesto Komunis dapat diikuti bagaimana teori Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Ada masyarakat kelas kaya dan ada masyarakat kelas berpunya. Semua kelas-kelas masyarakat ini dianggap Marx timbul sebagai hasil dari kehidupan ekonomi masyarakat. Marx juga mengemukakan tentang teori surplus value dan penindasan buruh. Upah alami yang diterima oleh para buruh hanya cukup sekedar menyambung hidup secara subsisten, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok-pokok saja. Padahal nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai nilai upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami yang disebut Marx sebagai nilai lebih atau surplus value dinikmati oleh para pemilik modal. Nah, selanjutnya kelompok pemikir sosialis sesudah Marx. Pengaruh dari ajaran Marx dan Engels tersebut sangat luar biasa. Pada kuarter pertama abad ke-20, pemikiran Marx dan Engels dimodifikasi oleh Lenin. Dengan teori di atas, Lenin mempunyai cukup alasan untuk melakukan revolusi di Rusia, yang dikenal dengan revolusi Bolshevik tahun 1917. Sementara itu, kaum revisionis yang dipimpin oleh Bernstein dan Kautsky juga ingin melakukan perubahan-perubahan sosial. Akan tetapi, bukan melalui revolusi kekerasan seperti yang dilakukan Lenin, melainkan secara damai. Hingga pertengahan tahun 60-an muncul aliran kiri baru, The New Left, secara sederhana. Aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dan Marxisme-Leninisme ortodoks dengan pemikiran-pemikiran radikal baru. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Faisal Baritwan. Terima kasih. B. Sistem ekonomi sosialis atau sosialisme.
Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ekonomi sosialis tidak sama dengan sistem ekonomi komunis. Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme. 1. Karena adanya revolusi industri. 2. Karena bangkitnya kaum borjuis atau majikan dan kaum proleter atau buruh. 3. Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. 4. Adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Karl Marx merupakan tokoh pengkritik kapitalisme di Eropa dan penggugah perlawanan kaum buruh terhadap kapitalisme. Juga penulis wacana yang menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi sosial. C. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fisik belaka. Kedua, tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi individu dalam sistem sosialis. 2. Peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. 3. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi atau aset dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis. Pola produksi aset dikuasai individu, melahirkan kesadaran individualisme atau masyarakat kapitalis. Di perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx membedakan fase sosialisme dengan komunisme penuh atau lengkap. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sementara itu, dalam fase komunisme, penuh produktivitas sudah tinggi, sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Dengan begitu, perekonomian dapat memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat secara berkelimpahan. Tentang hakikat manusia sebagai produsen dalam fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih meningkatkan insentif materi untuk bekerja. Pada tahap komunisme, kerja sudah menjadi hakikat. Semua pekerjaan dikerjakan dengan sukarela, kegembiraan, dan efisien, tanpa mengharapkan insentif langsung seperti upah yang merupakan produk sampingan dari kerja. Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat, the sixth major historical stage. Primitif komunisme seleri negara yang seleri feudalisme, kapitalisme, sosialisme, dan full komunisme. Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, pertama Korea Utara, kedua Kuba, 3 Vietnam, 4 RRC. Atau sudah mulai mengendur. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hendria. Prinsip dasar ekonomi sosialis. 1. Dalam sistem ekonomi sosialis mempunyai beberapa prinsip dasar sebagai berikut. Pemilik harta oleh negara seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memilih harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. 2. Kesamaan ekonomi sistem ekonomi sosialis menyatakan, walaupun sulit ditemui di semua negara komunis, bahwa hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. 3. Disiplin politik. Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat,
maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin, dan Stalin. F. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Kelebihan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, disediakannya kebutuhan pokok. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan, fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental beberapa dalam pengawasan negara. Didasarkan oleh perencanaan negara, semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna di antara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian, masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan terjadi. Produksi dikelola oleh negara. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digantikan untuk kepentingan-kepentingan negara. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi sosialis. Sulit melakukan transaksi. Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak 2 kali. Jual beli sangat terbatas. Demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, stabilitas perekonomian negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar. Membatasi kebebasan. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan, berpikir serta bertindak. Ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terikat kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin. Mengabaikan pendidikan moral, dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi. Sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan, kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rehan. Lalu udah kesimpulan, sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme itu pemikiran-pemikiran ekonomi beraliran sosialis secara garis besar dapat dipilih. Ada 3 kelompok. Yang pertama dari kelompok pemikir sebelum Marx, pandangan Marx dan Engels, kelompok pemikir sosialis sesudah Marx. 3 ciri-ciri ekonomi sosialis yaitu sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Lalu yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Dan yang ketiga, lebih mengutamakan kebersamaan, kolektivisme. Kelebihan dan kebaikan sistem ekonomi sosialis. Disediakannya kebutuhan pokok didasarkan oleh perencanaan negara dan produksi dikelola oleh negara. Kelemahan sistem ekonomi sosialis mengabaikan pendidikan moral, membatasi kebebasan, dan sulit melakukan transaksi. Lalu ini ada daftar pustakanya, bisa dilihat. Bu,
Ya, Mungkin dari saya ingin tambahkan sedikit kesimpulan. ya, Kalau Mas. semisal ada pertanyaan, kan secara cita-cita sistem komunis, sistem sosial dengan komunis ini hampir sama. Jadi kalau menurut saya perbedaan itu terletak pada komunis itu melakukan tindakan dengan cara kekerasan, sedangkan sosialis sifatnya lebih halus, lebih fleksibel. Nah, kita pernah bangsa ini ada peristiwa semacam komunisme yang dimana ingin merubah suatu pandangan filosofi negara, yang dimana pimpinan PKI pada waktu itu ingin merubah atau ingin membentuk, kalau tidak salah, yang buruh dipersenjatai itu loh, pasukan kelima, AU, AD, AL, kepolisian, kemudian buruh tani dipersenjatai. Nah, perbedaannya terletak di sini, Bu. Jadi komunisme ini memang hampir sama dengan sosialis, tapi lebih ke arah komunisme ini lebih ke arah kekerasan, sedangkan sosialis lebih ke arah fleksibilitas atau secara halus. Mungkin itu, Bu, perbedaan tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Alwan. Mungkin dari kelompok 2 masih ada yang mau menambahkan? Saya kira sudah, Bu. Sudah cukup? Ya, dari kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 dan 3? Silakan, ada yang menanggapi selain Mas Alwan tadi. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Tidak ada? Ya. Baik, tadi ekonomi sosialis dengan tokohnya adalah Karl Marx ya. Mereka menganggap bahwa kapitalis itu dengan revolusi industrinya sudah hancur gitu. Karena terjadi lokalisasi kekayaan melalui individu dan itu terjadi kekerasan ya, terjadi revolusi industri yang cukup besar waktu itu, maka dianggap tidak relevan untuk sistem ekonomi kapitalis. Maka lahirlah sistem ekonomi sosialis di mana kendali ada di pemerintah. Gitu. Nah, pemerintah itulah yang diminta untuk mengendalikan semuanya. Tapi kembali lagi bahwa ketika ini dikendalikan oleh pemerintah, maka ruang gerak masyarakat sangat terbatas. Itu tidak ada kebebasan, semua dikendalikan oleh pemerintah. Nah, ini sangat terpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, baik itu ulasan dari saya. Mungkin nanti dari sistem ekonomi campuran dari kelompok 3 bisa mempresentasikan. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Silakan untuk ditutup forumnya. Dan dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan untuk makalahnya di email ke email saya. Tadi saya sudah chat alamat email ya. Silahkan untuk saudara chat email. Baik, untuk selanjutnya silakan dari kelompok 3 presentasi tentang makalah yang sudah dibuat. Siapa yang akan menjadi juru bicaranya? Siapa anggota kelompoknya? Silakan prepare untuk kelompok 3. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi campuran. Sebelumnya anggota kami yaitu Nurwidya Ningsih Puji Lestari, Hertika Widiawati, Ida Fitri Amalia, Lucy Estiana, Ismi Oktarina, Verina Dava Azaria, Melania, Intan Andikasari, Linda Bella Novitasari.
Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang, sistem perekonomian adalah cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sistem perekonomian dapat pula merupakan cara mengatur dan mengorganisir segala kegiatan ekonomi dalam suatu negara berdasarkan prinsip tertentu untuk mencapai tujuan. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan yang sangat memberi warna pada sistem perpaduan atau campuran tersebut. Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana Maaf Mbak, suaranya nggak ada ini. Tadi juru bicaranya siapa? Halo? Suaranya terputus, saya tidak bisa mendengar suaranya. Mungkin terkendala sinyal, Bu. Oke, baik. Mbak siapa tadi juru bicaranya? Lucy, Bu. Mbak Lutfi. Si. Oke, mungkin bisa diberitahu kalau suaranya tidak masuk ya. Aduh. Cek. Suaranya bisa masuk, Bu? Oke, sudah. Ya. Ulang dari awal berarti ya? Enggak, tadi udah tinggal pendahuluan itu aja, Mbak. Oh iya. Mohon maaf, teman-teman. Kita ulangi lagi dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Sistem perekonomian adalah cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sistem perekonomian dapat pula merupakan cara mengatur dan mengorganisir segala kegiatan ekonomi dalam suatu negara berdasarkan prinsip tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan atau campuran tersebut. Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rumusan masalahnya di sini kita akan membahas apa yang dimaksud sistem ekonomi campuran, kemudian sejarah sistem ekonomi campuran, ciri-ciri dan prinsip sistem ekonomi campuran, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran, serta perkembangan sistem ekonomi campuran di Indonesia. Kemudian tujuannya kita akan untuk mengetahui sejarah sistem ekonomi campuran, untuk mengetahui ciri-ciri, prinsip, kelebihan, dan kelemahan sistem, yang terakhir untuk mengetahui perkembangan sistem ekonomi campuran di Indonesia. Selain itu, manfaatnya adalah bagi mahasiswa diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengalaman terhadap ilmu pengetahuan mengenai sistem ekonomi campuran. Bagi pembaca dapat menambah informasi akurat mengenai sistem ekonomi campuran. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Hertika. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian. Sistem ekonomi merupakan cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat atau lembaga dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehingga terbentuk kesatuan yang teratur dan dinamis. Sistem ekonomi di suatu negara biasanya terbentuk oleh gaya pemerintahan dan sejarah yang terjadi
sistem ekonomi mempengaruhi konsep dan kebijakan ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi merupakan sistem berupa campuran kerja antara pemerintah dan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian di suatu negara. Sesuai dengan namanya, sistem ekonomi ini merupakan campuran atau gabungan dari sistem ekonomi liberal dan corak kapitalis, dan sistem ekonomi terpusat dengan adanya komando mutlak dari pemerintah. Sejarah. Sistem ekonomi campuran muncul diawali karena terdapat pertentangan keras antara pemegang ideologi liberalis kapitalisme yang memakai sistem ekonomi pasar dengan pemegang ideologi sosialisme komunisme yang memakai sistem ekonomi komando. Karena adanya banyak konflik antara kedua kelompok itu, para ahli berupaya untuk membuat sistem ekonomi dengan cara menggabungkan ciri dasar antara kedua ideologi tersebut dengan diambil unsur-unsur yang paling baik dari keduanya. Dari salah satu teori yang dipakai dalam pembuatan sistem ekonomi campuran adalah teori yang dinyatakan oleh Hegel. Hegel menyatakan bahwa perkembangan suatu pemikiran akan meraih bentuk terbaiknya melalui proses dialektik atau komunikasi menuju suatu sintesa yang selanjutnya negara tersebut yang menolak ideologi liberalisme dan komunisme mulai mendiskusikan mengenai ideologi yang dapat diaplikasikan untuk negaranya, menjadikan dipakailah ideologi campuran dan juga menjadi dasar timbulnya sistem ekonomi campuran ini. Ciri dan prinsip sistem ekonomi campuran akan dijelaskan oleh Karina. Baik, kemudian ada ciri-ciri dan prinsip sistem ekonomi campuran. Yang pertama, terjadinya interaksi dalam pasar. Di sistem ekonomi campuran ini, suasana pasarnya lebih terasa karena pasar ini menyediakan kebebasan untuk semua pihak sehingga perekonomian menjadi luas dan tidak kaku. Kemudian ada kebebasan dengan sebuah pengawasan. Meskipun di dalam sistem ekonomi ini menyediakan kebebasan, tetapi tetap adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan. Kemudian pihak swasta diberikan ruang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di sistem ekonomi ini, pihak swasta diberikan ruang untuk mengembangkan usahanya, namun tetap ada sebuah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pada intinya antara pemerintah dan swasta saling berintegrasi untuk saling menguntungkan dan meraih satu tujuan yang sama, yaitu perkembangan ekonomi yang baik. Kemudian sumber daya vital murni milik pemerintah. Di sistem ini sumber daya vital seperti air, listrik, jalan, dan jembatan dikuasai oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah suatu penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Bisa dibayangkan apabila pihak swasta atau yang lain diperbolehkan menguasai sumber daya vital yang ada, maka negara akan bangkrut dan perekonomian akan semakin menurun kualitasnya. Kemudian ada persaingan secara ketat. Di sistem ekonomi campuran ini, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dituntut untuk mengerahkan segala daya dan upayanya serta kreativitas dan inovasi baru yang membuat mereka akan tetap bertahan dalam perekonomian negara tersebut. Kemudian hak pribadi diakui. Di dalam ekonomi campuran ini, hak individu diakui dan memang ada isinya dari pemerintah. Kemudian ekonomi kreatif. Di dalam sistem ini, pemerintah sangat mendukung masyarakat yang kreatif. Bahkan pemerintah ini sering mengadakan sebuah pelatihan untuk mendidik dan membekali masyarakatnya dengan pengetahuan tentang bisnis dan ekonomi. Kemudian ada pengawasan dilakukan pemerintah. Di dalam sistem ekonomi campuran ini, pemerintah tidak membatasi atau mengekang pihak lain, namun lebih ke membimbing dan mengawasi agar membuat mereka menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian ada mekanisme pasar menentukan jumlah barang yang diproduksi. Di dalam sistem ekonomi campuran ini,
Jika permintaan terus meningkat, maka produksi dilakukan besar-besaran. Namun, jika permintaan sudah turun, pemerintah mengurangi jumlah produksinya. Kemudian, peran pemerintah dan pihak swasta sama. Jadi, di dalam sistem ekonomi campuran ini, prinsip yang digunakan adalah keseimbangan antara pemerintah dan pihak swasta. Dengan hal tersebut, diharapkan perekonomian di negara tersebut akan berkembang. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan yang akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Baik, kemudian ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan. Yang pertama, pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan, sehingga hal ini akan membuat harga memengaruhi tingkat penawaran dan permintaan pasar. Yang kedua, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Hal ini juga berarti pelanggan mampu mendapatkan nilai atau pelanggan terbaik untuk setiap uang yang mereka keluarkan. Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Yang keempat, mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Yang kelima, mampu meminimalisir adanya kerugian dari mekanisme ekonomi pasar. Yang keenam, perkembangan ekonomi dalam negeri akan cenderung bergerak lebih cepat karena adanya persaingan bebas yang selanjutnya akan menciptakan banyak variasi produk yang muncul di pasar dengan detail produk yang beragam. Kemudian kekurangan. Yang pertama, jika tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar, hal ini bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. Yang kedua, pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang ketiga, pemerintah industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Misalnya, industri yang bergerak di bidang pertahanan akan memiliki sifat monopolistik atau oligarki dan disubsidi pemerintah. Yang keempat, pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungan karena intervensi dari pihak pemerintah. Yang kelima, walaupun pihak pemerintah berperan aktif dalam hal perekonomian, namun masalah ekonomi yang terjadi di dalamnya seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya tidak bisa dihindari. Yang keenam, pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Yang ketujuh, pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. Yang kedelapan, pemerataan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Kemudian perkembangan sistem ekonomi campuran di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mbak Ida. Baik, selanjutnya adalah perkembangan sistem ekonomi campuran di Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia saat ini adalah sistem ekonomi demokrasi, yang merupakan perwujudan dari Pancasila UUD 1945. Yang berasas kekeluargaan, gotong royong, dan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Di bawah pimpinan dan diawasi oleh pemerintah pada sistem demokrasi ini, pemerintah dan seluruh masyarakat dari golongan ekonomi lemah hingga para pengusaha memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kemakmuran bangsa. Dan peran pemerintah di sini selain mengawasi yaitu sebagai perencana, pembimbing, dan pengarah dalam sebuah kegiatan ekonomi. Lalu bagaimana dengan sistem ekonomi campuran? Ada yang bilang bahwa sistem ekonomi campuran yaitu merupakan campuran dari mekanisme pasar dan campuran tangan pemerintah. Tujuan campuran tangan pemerintah untuk mengawasi jalannya perekonomian di pasar, lalu penerapannya pun bertujuan untuk mengurangi kelemahan dari sistem-sistem sebelumnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia sebenarnya memang lebih tepat memakai sistem ekonomi campuran, yaitu liberalis dan sosialis. Tapi di Indonesia masih terdapat pro kontra karena sistem liberalis dan ekonomi kerakyatan di mana negara kita ini masih tidak bisa lepas dari ekonomi liberalis. Karena negara ini masih bergantung pada Amerika Serikat. Karena jika di Amerika sedang mengalami krisis ekonomi, maka Indonesia akan terkena dampaknya, menandakan bahwa kita masih bergantung pada Amerika Serikat. Sistem ekonomi liberalis tidak sepenuhnya diterapkan
diterapkan di negara berkembang, apalagi di Indonesia, karena sebuah negara berkembang butuh bantuan campur tangan pemerintah untuk mengatur perekonomiannya. Karena dalam sistem liberalis hanya menguntungkan dua golongan, yaitu pemilik modal dan perbankan. Sedangkan di negara ini, penduduk di bawah garis kemiskinan masih banyak. Jadi, sistem ekonomi campuran layak diterapkan di Indonesia, di mana peran pemerintah itu penting dalam sebuah perekonomian dan swasta juga bebas berdiri yang penting dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Bab 3 penutup. Kesimpulan, sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Sistem ekonomi campuran menggerakkan elemen-elemen dinamis yang sebelumnya memang dimiliki tiap-tiap sistem ekonomi. Saran, setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Untuk menentukan mana sistem perekonomian yang baik, hanya bisa ditentukan oleh negara itu sendiri. Saran yang ingin kami berikan yaitu, semua sistem terdapat kelebihan dan keburukan tersendiri. Kita tidak bisa mencela sistem satu dengan sistem yang lainnya. Untuk itu, pemerintah harus lebih berperan demi kestabilan perekonomian. Untuk daftar pustakanya, ini Bu. Ya, ya baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada yang mau memberi kesimpulan dari kelompok 3 dulu, sebelum nanti saya buka forum tanggapan dari kelompok lain. Kelompok 3, mungkin anggota kelompoknya ada yang memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya buka forum untuk menanggap ya. Dari kelompok 1 dan 2, ada yang mau menanggapi terhadap presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3 tentang sistem ekonomi campuran. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Ada yang menanggapi? Tidak ada. Apakah sistem ekonomi campuran menjadi solusi yang terbaik untuk sistem ekonomi yang ada di negara kita? Gak ada yang menanggapi? Baik, kalau tidak ada, silakan ditutup dulu forumnya oleh kelompok 3. Oke, baik. Dari kelompok 3, sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Silakan untuk ditutup slide-nya. Oke, baik ya. Kita tadi sudah mempelajari 3 sistem ekonomi yang ada di dunia, ya, tidak hanya di Indonesia. Ada sistem kapitalis, sosialis, dan campuran. Masing-masing tadi bahwa kapitalis itu digaungkan atau di apa istilahnya ya, tokoh sosialis itu adalah Adam Smith, di mana di sana kekuasaan atau penguasaan sektor ekonomi berada di individu, ya, sehingga terjadilah revolusi industri waktu itu, terjadi pergolakan yang cukup besar terhadap sistem ekonomi kapitalis ini karena kaum buruh gitu ya, atau kaum proletar itu merasa tertindas atas kekejaman ya, kezoliman yang dilakukan oleh individu kaum borju, kayak kaum borjuis. Nah, lalu kemudian lahirlah sistem ekonomi sosialis yang itu tokohnya adalah Karl Marx ya, di mana sistem sosialis ini sektor-sektor
ekonomi dikuasai oleh pemerintah ya. Nah, tetapi memberikan efek yang kurang baik di mana tidak terjadinya kebebasan. Nah, sama-sama terjadi penindasan terhadap rakyat dengan pola yang berbeda tentunya ya. Pola kekerasan, ada yang pola soft yang tadi disampaikan Mas Alwan. Lalu lahir ekonomi campuran. Apakah ini ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran adalah menjadi sistem ekonomi yang terbaik? Ternyata tidak juga ya. Dengan sistem ekonomi campuran ternyata belum bisa menjawab keadilan yang terjadi, yang seharusnya terjadi di negara kita khususnya. Nah, maka di Indonesia muncul setelah terjadinya ekonomi campuran, muncul yang namanya ekonomi kerakyatan. Mungkin adik-adik dulu mendengar ya, ada yang namanya sistem ekonomi kerakyatan. Tapi ternyata tidak bisa memberikan juga kesejahteraan dan keadilan di negeri kita. Maka dekade berikutnya adalah muncullah sistem ekonomi Islam. Nah, materi kita yang akan kita bahas besok, pertemuan kita berikutnya adalah tentang sistem atau konsep ekonomi Islam. Saya nanti akan menyinggung tentang yang disebut dengan makosid syariah, kesempurnaan dalam bersyariah. Nah, silahkan saudara untuk belajar terlebih dahulu tentang konsep makosid syariah, bagaimana Islam mengatur perekonomian terhadap perekonomian ya, bagaimana Islam mengatur perekonomian yang seharusnya dijalankan oleh kita selaku umat Muslim. Baik, besok materinya tentang makosid syariah. Nanti materi dari saya, silakan saudara mempelajari terlebih dahulu sehingga nanti terjadi ruang diskusi untuk di materi kelas kita berikutnya. Saya rasa pertemuan kita hari ini sudah dicukupkan karena waktunya sudah melewati batas ya, khawatir saudara harus masuk kuliah berikutnya. Saya rasa cukup, silahkan untuk materi presentasi tadi, makalahnya, saudara email ke email saya untuk bisa saya masukkan datanya ke penilaian. Ya, kita tutup forum kita pada hari ini, pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin keluar ya. Baik, Bu.